Memang benar kata ramalan itu, bahwa kematian Ramadhatumenggung dikarenakan oleh salah satu sebab perang tanding. Sudah bisa dipastikan bahwa Seto Satrio lah orangnya. Karena secara terbuka Seto Satrio telah berani menantang Romo, Bu. Tentu Ibu ingat, bagaimana Seto Satrio mengembalikan mayat si Gagak Cemong. Iya, tapi Setelah mendengar ramalan tersebut, Dewi Andini segera menyampaikan kepada putranya tentang segala rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Sang putra pun mulai menyadari bahwa sosok Seto Satrio kelak akan menjadi ancaman besar di masa depan. Terang-terangan ia akan menentang ayahandanya, Cokro Nanggolo, Tumenggung Katumenggungan. Meskipun demikian, sang putra merasa tak sanggup mengkhianati darahnya sendiri dengan membunuh sang ayah. Maka ia pun menyusun rencana lain, memerintahkan Dewi Andini untuk menghasut Dewi Ambarwati, putri Galucentini, dengan maksud tertentu. Tentu Ramadhatumenggung tidak mungkin mengangkat yang lainnya. Karena Selir Kinasih tinggal ibu saja. bagaimana dengan Dewi Tantri? Tidak mungkin Ramadhatumenggung mau mengangkatnya kembali. Selain memang sudah terjadi perang terbuka, saya pikir kenangan pahit Ramadhatumenggung atas kutuk Niwingit akan menjadi penghalang besar, Bu. Ya, kita memang harus menyingkirkannya. Tapi, masih mampukah tangan yang selalu gagal ini menyingkirkan Ayu Sekarsari? Ibu kan pandai membujuk. Kenapa bukan dendam Ambarwati saja yang kita gunakan, Bu? Kenapa Nanda bilang begitu? Dengan keahlian ibu, katakan saja kepada Ambarwati bahwa kematian ibunya, Galucentini, itu karena ulah Ayu Sekarsari. Dan saya pikir alasannya sangat kuat, Bu. Dewi Andini menjalankan perintah tersebut dengan hati-hati. Ia mulai merayu dan memengaruhi Dewi Ambarwati, menanamkan keraguan di hatinya terhadap kebenaran kematian ibundanya. Namun, Ambarwati bukanlah perempuan yang mudah ditipu. Meskipun hatinya goyah, ia tetap merasa tak punya cukup bukti untuk mempercayai semua tuduhan Dewi Andini, terutama bahwa ibunya telah dibunuh oleh Permaisuri Tumenggung. Juni Kangbo Ayu Sekarsari. Tentu Nanda Roro masih ingat dengan peristiwa Jenang Procotan. Iya, saya masih ingat itu. Tapi, kalau tidak salah, Nitinik dan Nipawonlah yang dicurigai menjadi tersangka. Iya kan? Iya, tapi itu tidak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Dan semua mata melihat kalau Centini membawa bubur Procotan itu. Itu juga belum bisa membuktikan apa-apa. Bagimu tidak. Tapi bagi Kangbo Ayu Sekarsari, kita tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Camkan Nanda Roro. Untuk meredakan kegundahan hatinya, Ambarwati mengalihkan perhatiannya dengan berlatih pedang. Di tengah kesendiriannya, kepala keamanan muncul untuk menenangkannya, menggagalkan rencana Dewi Andini yang ingin memanipulasi Ambarwati.
Ada apa? Kenapa kamu akhiri latihanmu dengan kemarahan, Amarwati? Ada apa sebenarnya? Pembunuh ibu saya, Kang. Saya harus menemukan dan membalas dendam. Tapi sampai sekarang, kita masih meraba siapa pelakunya. Orang dalam, Kang. Dia orang dalam. Orang dalam? Siapa? Ada yang membisikkannya pada saya. Siapa yang kamu... Bunda Ayu Sekarsari pelakunya. Amarwati? Menepuk nyamuk saja dia tidak mampu. Bagaimana mungkin menancapkan cundrik ke dada ibumu? Tapi kenapa orang itu begitu yakin? Sebab dialah pelakunya. Kang Mbok Loro Andini yang bicara. Dari mana Kakang tahu? Hati-hati. Jangan sampai kamu diperalat olehnya, ya? Iya, Kakang. Mati aku. Bisa hancur aku kalau sampai mereka bersatu. Aku harus mencegah. Aku harus mencegahnya. Kalau begitu kita harus menyingkirkan Amarwati dan Yudo Turongo. Harus, Ibu. Iya, Nanda Raden. Tapi bagaimana caranya? Amarwati dulu yang harus kita singkirkan, Bu. Kita lakukan sendiri. Kita akan buat supaya Amarwati menjadi musuh Katumenggungan. Maksud Nanda Raden? Ibu tentu masih ingat bagaimana dengan siasat Ken Arok, Kris Empu Gandring, dan bagaimana Kebo Ijo menjadi korban. Ya. Ibu tahu. Ibu mengerti maksud Nanda Raden. Ibu, kenapa Ibu diam saja? Kenapa Ibu tidak pernah memberikan aku mimpi? Kenapa Ibu tidak pernah membisikkan padaku? Siapa manusia keji yang telah membunuhmu? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam saja? Kenapa, Bu? Kenapa? Anakku, ratap tangismu sudah kudengar. Detak dendam yang menggelora dalam jantungmu juga sudah kudengar. Aku yang akan menolongmu, Cak Ayu. Aku yang akan memberimu jalan keluar. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Akulah sang jalan keluar. Tidak, tidak. Malam itu, Ambarwati tak kuasa menahan tangis di makam ibundanya. Saat itulah, Nyai Gendeng Permoni datang menghampirinya. Kejadian ini menarik perhatian Ratu Kidul, yang ikut mendatangi Ambarwati. Namun, Nyai Gendeng Permoni, dengan amarah yang membara, marah kepada Ratu Kidul hingga akhirnya pergi. Meski demikian, Ratu Kidul tetap menasihati Ambarwati dengan bijak, sebelum akhirnya meninggalkannya. Kamu, Cak Ayu? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu? Tidak, Nyi Ratu. Tidak. Nyi Ratu tidak boleh memaksa. Tinggalkanlah dia. Biarlah dia bicara pada dirinya sendiri. Kenapa Nyi Ratu ikut campur? Ini Mataram, bukan Setro Gondomayit. Aku berhak melindungi mereka yang ada dalam tlatah dan wilayahku. Tapi aku berhak membujuk mereka sesuai dengan kodratku. Kalau mereka datang ke Setro Gondomayit, seperti Niwingit, Bagas, atau yang lain, barulah Nyi Ratu berhak. Tetapi kalau Nyi Ratu yang datang, ini pelanggaran. Baik. Kau menang, Ratu Kidul. Kau memang pandai bicara. Tapi lihat saja nanti, siapa di antara kita yang akan jadi pemenangnya.
Seharusnya kamu jangan ganggu ibumu. Lebih baik bertanyalah pada diri sendiri, atau bertanya langsung pada yang membuat hidup. Sebab jawab yang sebenarnya hanya darinya, lewat dirimu sendiri. Kamu mengerti yang ibu maksudkan? Iya, Nyi Ratu. Baik kalau begitu, lakukan seperti yang telah kamu ketahui. Terima kasih, Nyi Ratu. Ambarwati, Ambarwati. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Yang ini, Ki. Pilihan yang tepat. Hanya yang berselera tinggi yang memilih ini. Tapi sebetulnya bentuk ini dulu saya buat untuk Den Ayu Sekarsari. Apa tidak takut sama? Tidak apa kan kalau saya juga punya yang seperti itu? Oh, tidak. Ini saya bayar setengah dulu. Tidak apa-apa. Tapi mata bandulnya juga sama. Bagaimana kalau bandulnya diganti saja, Ki? Kalau yang ini, bandulnya kan merah. Kalau untuk bandul yang saya pesan, bagaimana kalau jamrud? Atau giok saja, Ki? Oh, bisa. Bisa, Nyi. Kapan selesainya, Ki? Awal panen, Nyi. Saya kira awal panen sudah selesai. Lama sekali, Ki. Apa tidak bisa sebelumnya? Untuk hasil yang terbaik, Nyai harus sabar menunggu. Baiklah, awal panen saya akan datang, Ki. Awal panen baru selesai. Itu kan lama sekali, Bu. Kita butuh cepat. Tidak akan terasa lama kalau Nanda Raden bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mempererat hubungan dengan Nanda Roro Ambarwati. Mempererat hubungan? Ya, agar pada saatnya nanti Nanda Raden ingin memberikan kalung itu sebagai hadiah kepadanya, benar-benar bisa diterima dengan senang hati. Ya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Akan saya dukung latihan ilmu kanuragannya. Dan saya akan memuji dia sebagai Srikandi Katumenggungan. Hingga pada saatnya nanti saya memberikan kalung itu kepadanya, dia tidak akan curiga. Dia tidak akan tahu sama sekali apa yang... Keesokan harinya, Dewi Andini menyusun siasat baru. Ia menyewa seorang pengrajin untuk membuat kalung yang menyerupai milik permaisuri, dengan niat licik. Rencana jahatnya adalah menuduh Ambarwati atas pembunuhan permaisuri raja, dengan menggunakan kalung tersebut sebagai bukti palsu yang akan menjerat sang putri dalam jeratan tuduhan tak berdasar. Bagus. Bagus. Luar biasa. Luar biasa sekali, Dinda. Kanda Sombo? Bagus sekali, Dinda. Bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Kanda, saya tidak senang kalau latihan saya dilihat. Apa salahnya kalau kandamu ini yang melihat? Ya, pokoknya saya tidak senang. Cukup. Latihan selesai. Kalian boleh kembali ke pos masing-masing. Silahkan. Haruskah latihan selesai hanya karena kedatangan saya? Maaf, Raden. Mereka sudah sangat lelah. Mereka butuh istirahat. Iya, saya mengerti. Baiklah. Maafkan saya, Kanda. Mohon jangan datang lagi ketika saya berlatih. Tapi kedatangan Kanda ke sini kan untuk memberikan pujian. Apa bertepuk tangan dan memberi pujian itu dilarang?